Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan menelusuri penemuan sejumlah unit bus Transjakarta yang baru namun sudah berkarat. 5 unit bus Transjakarta Articulated atau bus gandeng dan 8 unit bus Kota Terintegrasi Busway atau BKTB ditemukan berkarat dan diduga penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Kepala Unit Pengelola Transjakarta Pargolan Butar-Butar dan juga pengamat transportasi Yoga Adi Winarto. Selamat siang Pak Mas Yoga dan juga Pak Pargolan. Kita kalau melihat kondisi kerusakan yang sudah disebarkan di berbagai media ini, kemudian kan orang pasti bertanya, Pak Pargolan, ini sebetulnya terjadi dilakukan pemeriksaan tidak sih pada saat itu proses pengiriman itu dari Cina menuju ke Jakarta sini? Pak Pargolan, apakah Anda mengetahui itu dan sebetulnya siapa yang bertanggung jawab mengenal itu? Oh gini, kalau proses pengadaan mobil ini kan ada di dinas di Jati Baru ya. Jadi tender lelang sampai mobil itu selesai siap untuk dioperasikan, itu ada di sana. Setelah selesai launching, baru diserahkan ke Transjakarta. Jadi pada saat Pak Pargolan ini menerima, itu Bapak tidak mengetahui proses yang terjadi sebelum itu? Pengadaan tender dan semua segala macam itu Bapak tidak dilibatkan ya? Oh tidak, karena memang itu bagiannya lain Pak ya. Itu memang jadi bagian kita untuk operasional aja kita. Ya, Oke, untuk pelayanannya. Saya akan tanya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau Anda melihat pencermatan ini, semua orang mengira baru, tapi semua ternyata beberapa ya, ada beberapa bis itu ternyata berkarat. Nah, kalau menurut Anda ini apakah karena terjadi pada proses pengiriman atau titik kesalahan terjadi pada sebelah mana nih, Mas Yoga? Ya, jadi pertama mungkin kita harus luruskan dulu. Tadi juga ada statement bahwa diduga bekas, itu sebenarnya enggak juga gitu, karena Transjakarta ini memang agak unik busnya, terutama yang bus gandeng. Dia bus dengan spesifikasi high floor, lantai tinggi dan juga gandeng dan bahan bakar gas. Jadi artinya kalau kita lihat di negara-negara lain itu beda-beda, artinya dia mungkin dia pakai gas dan juga gandeng tapi low floor, atau juga high floor tapi dia pakai diesel. Jadi memang ini pasti dibikin bekas, jadi nggak mungkin bekas dari mana terus baru dikirim. Nah, terkait apakah masalah karat tadi itu, saya pikir ya mungkin itu hal yang ya mungkin bisa di pada saat pengiriman bisa terjadi, bisa seperti itu, atau juga pada saat dia menunggu di pelabuhan, karena kan juga infonya bahwa dia itu 6 minggu di pelabuhan di Shanghai kalau nggak salah sebelum akhirnya di shipping ke sini. Tapi masalahnya ya tadi untuk ya dengan alasan karena ada badai atau apa akhirnya nunggu. Cuman kan yang namanya badai dan juga yang namanya shipping kan nggak cuma pada saat kasus itu aja kan. Artinya perusahaan-perusahaan dari Jepang, dari Jerman, segala macam, juga yang perusahaan bus atau perusahaan otomotif banyak yang melakukan shipping, dan terkadang pada saat shipping itu ada juga badai kena atau kena cuaca segala macam. Nah, itulah sebenarnya mungkin terjadi, tapi mereka langsung ketika bus tiba di tempat tujuan itu langsung diganti. Jadi komponen-komponen yang tadinya kurang bagus, ada karat atau apa, itu langsung diganti dulu sebelum di-deliver ke customer. Nah, saya pikir inilah mungkin kelalaian dari pihak importir atau produsen. Itu sebelum di-deliver ke customer, mereka tuh langsung deliver ke customer, begitu nyampe tanpa mereka mengecek-ngecek lagi, tanpa mereka bilang ini harus diganti atau apa. Mungkin memang ada statement dari mereka bahwa mereka akan memperbaiki. Saya nggak tahu, mungkin Pak Butar-Butar bisa konfirmasi. Namun yang sebenarnya kalau secara etika, ya artinya etika bisnis itu sebenarnya kan sebelum di-deliver, sebelum masuk ke garasinya yang beli itu kan, ya harusnya diganti semua, kaca pecah segala macam. Itu bisa jadi kaca pecah kenapa? Karena ombaknya gede, kena apalah segala macam, ya mungkin lah dengan alasan apapun. Namun sebelum dia itu di-deliver ke customer itu harusnya sudah diganti semua. Oke, ini pada saat proses penyerahan ke Pak Pargolan ini sudah dilakukan serah terima ya, itu ya sebetulnya ya Pak Pargolan ya? Gini, jadi prosesnya ini kan tadi seperti yang disampaikan Pak Yoga tadi, memang mungkin perlu dari persiapan daripada importernya atau ATPM-nya, itu seharusnya mungkin dikasih anti karat dulu lah, ya, sehingga pas kita terima sudah betul-betul baik lah untuk dioperasikan gitu. Memang di dalam proses biasanya untuk mobil itu kan harus ada pengecekan ulang ya, seharusnya ada pengecekan ulang. Jadi mungkin itu yang terlewatkan. Makanya mungkin ke depan ya, karena mereka juga, saya dengar dari Pak pimpinan kita Pak Pristono bahwa mereka siap untuk mengganti hal-hal yang komponen-komponen yang berkarat itu. Ya, tapi Mas Yoga, ini akhirnya tindak lanjutnya ini langsung digunakan. Akhirnya bis itu datang, tiba-tiba ada beberapa yang ternyata rusak dan langsung digunakan begitu saja. Ini kan berarti ada kelemahan dalam proses pemeriksaan, baik itu dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak ATPM-nya sendiri. Bukankah begitu, Mas Yoga? Iya, saya pikir memang di sini ya tadi kan ini ada 3 pihak lah di sini sebenarnya yang bisa dibilang terlibat dalam proses pengoperasian ini. Jadi pertama Transjakarta, Dinas Perhubungan
Perhubungan dan juga ATPM. Nah, ATPM ini kan sebenarnya dalam kontraknya itu dia mendeliver ke Dinas Perhubungan. Baru Dinas Perhubungan akhirnya menyerahkan ke Transjakarta. Jadi sebenarnya memang Transjakarta di sini hanya sebagai pengguna saja, gitu. Dan dengan status Transjakarta di bawah Dinas Perhubungan, ya mereka mau nggak mau ya artinya mengikuti apa tadi Pak Butar bilang, instruksi dari pimpinan. Saya pikir sih kalau untuk dicoba di jalan, artinya dalam rangka uji coba, nggak ada masalah juga. Artinya kan kita pengen juga untuk jalan tes lah, kalau ini busnya bener nggak sih gitu, sesuai dengan spesifikasi apa enggak kan. Dalam spesifikasi ditulis bahwa dia harus bisa mengangkut katakanlah 160 orang. Ya mungkin pada saat itu kita lah mau ngetes gitu kan, satu dulu atau berapa. Saya pikir sih nggak ada masalah itu dijalankan, dan akhirnya mungkin ada yang rusak, ada yang bukan rusak, artinya ada yang berhenti terus balik lagi ke balik ke pool segala macam. Ya ini bagian dari proses trial. Namun tadi kalau trialnya itu kan seharusnya balik lagi sebelumnya, ya ini banyak juga hal-hal yang mungkin mempengaruhi performance busnya tadi, karena si ATPM-nya ini nggak ngecek dulu sebelum dikasih. Jadi ibaratnya udah, wah nih barangnya. Tapi alasan mengenai terkena air laut itu akhirnya menyebabkan berkarat itu masuk akal ya? Saya terus terang saya bukan pengamat otomotif dan bukan memang nggak pernah ngimpor barang sebelumnya, jadi saya nggak tahu. Tapi analogi yang paling saya bilang, apapun mau itu masuk akal apa tidak, ini bukan kejadian unik di mana importer itu mengimpor dari luar negeri dan terjadi ada kerusakan, badai, itu segala macam gitu. Itu bukan hal yang baru. Artinya badai itu di mana-mana pasti ada lah gitu kan. Terus juga delay gara-gara cuaca segala macam pasti ada. Nah, kalaupun memang terjadi gara-gara kena air laut, ya artinya itu terjadi juga di bus-bus yang buatan Jepang, buatan Jerman. Tapi kenapa customer mereka nggak pernah ada yang komplain? Gitu. Artinya mungkin pada saat itu langsung diganti. Gitu. Baik, Mas Yoga dan juga Pak Pargolan, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali. Kembali di Jurnal Siang pemirsa, dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Pargaulan. Kita berbicara mengenai kerusakan sekarang. Sebetulnya seberapa parah sih kerusakan yang kemudian Bapak temukan pada saat barang itu datang di bagian Bapak? Begini, kalau kerusakan itu di awal kan kita bisa jalan lah ya. Keseluruhannya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Itu cuma fungsinya penting. Seperti tali kipas itu putus ya. Begitu kita pelajari tali kipas putus ini sebenarnya mungkin setelahnya yang kurang begitu di setel mereka, sehingga simetris dengan puli daripada engine ke itu. Dan itu dilakukan sudah tidak ada masalah setelah diganti tali kipas tadi. Ya setelah di setel ya. Jadi perlu memang tapi dari yang mekanik, melakukan perbaikan dari ATPM-nya. Iya kan masih tanggung jawab mereka nih. Sampai 1 tahun atau 100.000 kilometer itu tanggung jawab mereka lah ini. Tinggal ngasih tahu, kok ini rusak, perbaiki, disetel, ya jalan. Power steering, kemudian apa lagi Pak? Power steering juga berkarat itu katanya digosipkan itu. Selain tali kipas tadi. Saya tidak sampai melihat ke sana Pak, karena kita mengoperasikan ya. Tapi intinya pada saat diterima itu bus-bus masih bisa layak digunakan untuk berjalan. Pas launching kan Pak, launching pada saat itu ya masih bisa jalan lah. Tapi karena mungkin setelan tadi yang kurang pas, sehingga di dalam perjalanan itu ya tali kipas tadi putus. Dan itu kita minta diperbaiki sama mereka yang langsung diperbaiki. Dari total 90 yang mengalami kerusakan jumlahnya berapa Pak? Gini ya, kerusakan ini kebetulan memang tidak semua diakibatkan oleh hal-hal seperti itu. Ada itu karena kecelakaan, pengemudi kita ini di jalan, ada kadang-kadang pengemudi yang lain masuk ke jalur busway, sehingga dengan tiba-tiba seperti kemarin Kopaja itu masuk dengan tiba-tiba, akhirnya bis kita nabrak gitu. Nah, tapi dari kan sudah sampai 90 dan sebagian sudah digunakan ya yang datang dari Cina itu. Nah, setelah itu digunakan ada keluhan tidak ini Pak Pargaulan? Apakah sampai saat ini semua bus yang sudah dijalankan itu yang dari Cina itu semua berjalan dengan baik atau bagaimana? Nah, ada beberapa yang kendala tadi seperti ada yang mogok gitu ada Pak? Ada trouble di jalan sih ada. Jadi memang sebetulnya pada saat itu baru digunakan tapi langsung mogok gitu Pak, baru udah jalan dulu Pak. Udah jalan tapi langsung mogok gitu ya. Iya. Tapi yang bertanggung jawab untuk menjaga perawatan dari busway Transjakarta itu semua sebetulnya siapa? Untuk saat ini masih kondisi mobil baru, itu masih tanggung jawab daripada ATPM-nya. Dari ATPM. Mas Yoga, ini kalau kita cermati akhirnya kan kemudian ini sudah langsung digunakan. Nah, padahal kan sebetulnya mungkin seharusnya
kerusakan itu mungkin tidak terjadi pada 15, tapi mungkin sisanya juga mengalami kerusakan. Nah, ini tindakan Dinas Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta untuk langsung menggunakan ini tepat atau tidak sih sebetulnya? Atau sebaiknya langsung dikembalikan saja ke ATPM biar mereka memperbaiki semuanya atau seperti apa? Gini, jadi ada dua hal. Kalau tadi masalahnya gara-gara mogok atau apa namanya ternyata busnya ada yang rusak atau apa, saya pikir itu nggak cuman kejadian sekarang aja. Jadi memang yang namanya bus baru, jadi dari mulai apa namanya pengapalan, perakitan apa segala macam, ya pasti ada lah. Jadi kita juga, dan mereka kan bikinnya kan sekaligus banyak. Contohnya lah kayak dulu di koridor 1, itu banyak juga awal-awal itu mereka apa namanya pada saat baru jalan mogok atau apa. Jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, cuman balik lagi kenapa ini. Tapi yang ini baru datang udah dipakai berapa lama langsung mogok itu tidak? Sama, itu kayak gitu juga. Persis di koridor 1 pada saat mereka launching itu dulu tahun 2013 yang bus gandengnya itu kan menggantikan bus yang bus single yang pakai diesel. Itu banyak tuh sampai ada media-media juga foto ini gimana kok bus baru 1 bulan udah apa namanya udah mogok. Tapi sekarang ya tadi namanya bus itu baru dan juga biasanya kan dia jalan di Cina ya mungkin jalannya lebih mulus lah dibanding kita, terus juga nggak banyak goncangan-goncangan, iklimnya apa segala macam mungkin lebih beda lah dibanding kita. Nah, ketika jalan di sini ya tadi banyak penyesuaian juga yang akhirnya apa namanya baru jalan sedikit udah mogok, udah apa AC nggak dingin. Itu sebenarnya banyak terjadi. Tapi bukan itu sebenarnya kasus bukan itu yang spesial dari kasusnya untuk Transjakarta saat ini. Yang spesial adalah masih ATPM tahu gitu loh bahwa dia masa nggak mungkin lah dia nggak tahu ketika dia mendeliver busnya ke Transjakarta itu ATPM itu tahu bahwa banyak yang tadi Pak Butar bilang ada tali fan putus, terus juga pulley engine itu ada karat atau apa. Nah ini harusnya itu kan sangat obvious banget bisa dilihat dengan kasat mata. Ini harusnya langsung diganti dulu sebelum dia berani untuk deliver. Itu menurut saya kesalahan fatal dari si ATPM. Mereka berani dengan apa namanya langsung menyerahkan ke Transjakarta tanpa mereka ada effort sebelumnya itu untuk apa namanya. Tapi Mas Yoga, adakah kejanggalan dalam proses tender? Kalau misalnya memang ATPM ini melakukan banyak kesalahan, ini seharusnya kan kita mengharapkan ini berpengalaman. Mereka bisa mengimpor, katakan sebagai importir bus ini mereka memiliki pengetahuan yang besar terhadap pengadaan bus dan juga importir. Tentu saja kita mengharapkan mereka memiliki pengalaman tinggi. Kalau sekarang mereka tidak melakukan pemeriksaan, berarti kan apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ada terjadi kejanggalan dengan PT-PT yang menjadi pemenang tender proses ini? Info yang saya dapatkan sebenarnya dari total, ini kan ada 5 paket sebenarnya. Yang kasus itu kan sebenarnya hanya satu paket dari 5 paket pengadaan tadi, at least yang untuk bus sedang ya. Untuk bus gandeng itu tadi. Jadi sebenarnya dan yang lain tadi berarti busnya bagus semua gitu. Ada beberapa bus meskipun dengan merek yang sama, itu dia bagus juga. Nah, memang agak susah kalau kita lihat apakah kita bisa memprediksi bahwa ini perusahaan akan jelek. Enggak juga, mungkin on paper segala macam, track record segala macam mungkin bagus. Tapi tadi bagusnya ketika dia mengimpor traktor contohnya kayak gitu, atau mungkin dia juga tidak menggunakan barang-barang dari Cina atau mungkin dari Jepang, dari mana lah. Nah, ini ya saya pikir sih nggak bisa kita prediksi pada saat lelang di awal. Jadi kita baru tahu ketika udah kejadian kayak gini ya. Yang jelas sih dari mulai ATPM dan juga vendornya tadi itu, ya kita harus udah mulai kasih tanda lah bahwa ini mungkin bermasalah. Ketika ya saya belum tahu ini apakah dia bermasalah atau enggak, tapi at least ada secara etika dia kurang begitu bagus dari etika bisnisnya ketika dia berani mendeliver bus ke Transjakarta sebelum dia memperbaiki yang kecil-kecil tadi. Iya, yang kesalahan minor tadi ya, kerusakan minor. Oke, kita akan lanjutkan lagi masih berbicara mengenai proses tender dari pengadaan bus Transjakarta ini, namun di segmen berikutnya pemirsa Jurnalisnya akan segera kembali. Menyikapi adanya bus Transjakarta dan BKTB yang rusak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai banyak kejanggalan dari proses pemenangan tender bus itu. Di antaranya soal rekayasa lelang untuk memenuhi pengadaan armada bus.
Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Yoga dulu. Mas Yoga, ini kan kita kembali berbicara mengenai proses tender. Ini ada kemudian muncul dugaan ada rekayasa dan juga kejanggalan karena mungkin salah satunya ini ada PT San Abadi yang kemudian dia menyebutkan di beberapa media bahwa ia bertanggung jawab. Tapi ternyata kalau ketika dicek itu dia bukan pemenang tender. Nah, ini salah satu kejanggalan gitu kan Mas Yoga kan, karena dia bukan pemegang tender, kenapa tiba-tiba dia yang malah mengaku bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan minor itu? Begini, ini mungkin kasusnya sama contohnya. Jadi PT San Abadi itu adalah yang saya dapat infonya dia memang agen pemegang merek untuk bus merek Ankai. Yang memang sekarang ini lagi yang di banyak karatan tadi itu. Nah, sebenarnya kalau ATPM ini kalau nggak salah sih sesuai peraturannya mereka kan tidak boleh menjual, mereka boleh menjual itu ke dealer atau juga ke agen atau itulah. Jadi kayak contohnya Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Indonesia itu mereka tidak boleh langsung menjual ke customer, jadi mereka menjualnya lewat dealer-dealer juga. Nah, ini sama persis dengan itu. Jadi yang maju PT-PT tadi itu yang pemenang tendernya ini itu adalah seolah-olah kayak semacam dealer untuk si Ankai tadi itu. Dan dealer itu kan nggak harus juga jualan satu merek aja kan, dia boleh kan, satu dealer dia boleh jualan banyak bus. Nah, jadi sebenarnya yang bersaing di sini pada saat tender adalah dealer-dealernya tadi itu. Nah, jadi tidak janggal gitu. Ini sesuatu yang hal yang biasa gitu. Iya, dan ketika dealer tadi itu milih busnya itu mau Ankai atau mau yang Zongtong atau apa, itu terserah kepada dealer tadi. Nah, mungkin dan juga yang saya dapat infonya 5 paket tadi itu juga nggak semuanya busnya mereknya sama. Jadi beda-beda semua ya. Iya, PT San Abadi setahu saya itu hanya mensuplai yang bus Ankai itu 2 paket dari seluruhnya. Jadi ada juga yang bus merek lain Yutong atau juga Zongtong. Nah, kalau Pak Pargaulan, yang Anda ketahui sebetulnya proses tender ini, pemenangan tender kepada 5 PT ini yang kita miliki datanya itu sepertinya seperti apa sih, Pak Pargaulan, yang Anda ketahui? Begini ya, kalau masalah tender tadi, kembali saya sampaikan bahwa memang masalah tender ini tidak ada kaitannya dengan Transjakarta. Jadi ini ada murni di Dinas Perhubungan. Ya. Jadi memang pada saat itu datang proses tender itu memang dari Transjakarta tidak dilibatkan ya, itu memang sudah. Itu mengenai proses tender. Kemudian mengenai PT San Abadi ini sendiri, sebetulnya sudah bisa dinilai belum sih Mas Yoga kalau misalnya ini mereka memang tidak berpengalaman gitu loh dalam mengadakan bus ini. Dan juga kan menjadi pertanyaan, mungkin kenapa Cina dan kenapa merek-merek Cina yang dipilih gitu. Padahal sebetulnya Pak Ahok sendiri sudah meminta. Mereka bahkan Pak Ahok melalui media yang disampaikan, dia memintanya requestnya adalah standarnya seperti Honda dan juga Toyota dan hal seperti itu. Tapi kenapa Cina? Bukankah ini kejanggalan, Mas Yoga? Jadi dulu pernah kasus kejadian pada tahun 2007 atau 2007 kalau nggak salah pengadaan bus. Itu padahal yang mengadakan itu operator, bukan Transjakarta, bukan dari Pemda. Transjakarta sebagai yang mengadakan, mereka memilih operator. Nah, di dokumen pengadaan tadi itu, pengadaan operator, memang harus ada pengadaan busnya, karena operator kan harus bawa bus dia kan. Nah, di dalam pengadaan bus itu dituliskan bahwa ada gross vehicle weight atau minimum dia itu berapa ininya, bisa ngangkut penumpang berapa. Di situ disebutkan pokoknya dibikin satu angkanya cukup besar lah. Karena memang Transjakarta kan supaya bisa ngangkut penumpang banyak kan. Nah, ada satu produsen pada saat itu yang tidak masuk dalam hitungan itu. Apa yang terjadi? Itu mereka sampai lapor ke KPPU. Gitu. Nah, jadi artinya kita tidak menyebutkan merek saja, hanya bilang bahwa kita perlu bus itu yang bisa ngangkut orang sebanyak ini. Artinya dia harus bisa punya kemampuan daya angkutnya itu tinggi. Bus yang nggak masuk aja, yang nggak masuk kualitas tadi, ibaratnya kita mau liga gede, tapi ini yang liga internasional, tapi yang pemain liga Tarkam itu mau ikutan terus karena nggak bisa masuk, dia ngadu ke KPPU. Itu tanpa ada kita bilang berapa mereknya atau apa. Nah, artinya dari situ aja kita bisa melihat akan sangat sulit kalau kita mau bilang saya mau busnya itu dari Eropa, dari Jerman. Pasti akan banyak sekali sanggahan atau juga dari bantahan dari ATPM juga produsen lain. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Cina? Ya jelas harga akhirnya. Jadi kita pernah membandingkan antara bus Cina dengan bus dari Skandinavia lah, dari Swedia. Nah, 2 bus itu sama-sama punya spek yang kurang lebih sama. Memang
ini cuma masalah kualitasnya aja memang. Kualitasnya katakanlah mungkin yang bus Cina 10 tahun bisa dipakai selesai. Kalau Tapi memang dia lebih murah gitu dibandingkan. Lebih murah. Nah, dia lebih murah. Yang bus dari Swedia tadi itu dia harganya sekitar 1,5 sama hampir 1,5 sampai 1,8 kali dari yang bus Cina. Nah, terus juga tapi tadi memang ada harga ada rupa. Artinya kita bayar 1,8 kali, tapi kita bisa juga lifetime-nya dia itu lebih lama daripada bus Cina tadi. Cuman kita nggak bisa bilang, jadi kalau seandainya pengadaan kita ini memang mengandalkan harga termurah, akhirnya kita bisa hanya mendapatkan bus-bus yang harga-harga murah aja. Dan akhirnya mungkin jadinya kualitasnya mungkin jadi dipertanyakan begitu ya Mas Yoga. Namun nggak benar juga kalau kita bilang bahwa bus Cina itu sebenarnya jelek. Gitu contohnya. Nah kita akan membahas lagi mengenai bus dari Cina ini, namun di segmen berikutnya. Pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Pargolan, sebetulnya upaya dari Dinas Perhubungan untuk mencari kualitas yang terbaik ini, entah itu dari Cina ataupun dari mana, ini intinya sesuai dengan pesan itu sudah dilakukan apa belum sih sebetulnya? Begini, jadi kalau kemarin-kemarin itu yang kita tahu ya, kebetulan tadi seperti saya bilang tadi, proses lelang itu kan bukan di Transjakarta tapi di Dinas Perhubungan. Jadi itu masih melihat dari harga tadi mengikuti spek, terus harganya mungkin yang termurah karena speknya sudah dipenuhi semua. Jadi terpilih yang murah tadi. Makanya untuk mengantisipasi hal seperti ini, Pak Wagub sudah sering menyampaikan supaya para produsen ini yang mempunyai kualitas bagus ini memberikan harga itu dikatalogkan sehingga nanti dari perhubungan atau manapun itu bisa memilih. Saya memilih pakai mobil yang ini, tapi harganya sudah jelas, kan itu sehingga kualitas yang kita inginkan bisa kita pilih. Kalau sekarang kan speknya sama, sudah memenuhi syarat. Harga termurah itu kelihatannya ini harganya murah tapi ternyata kualitasnya dipertanyakan. Nah itu yang akhirnya sekarang didapat dari Transjakarta, bukankah begitu ya? Tapi itu hasil lelang kan, hasil lelang gitu. Jadi mana yang hasilnya speknya sudah masuk, tapi memang harganya lebih murah. Tentu itu yang terpilih kan gitu. Kalau misalnya kita memilih yang lebih katakanlah kualitasnya lebih tinggi tapi dengan harga yang lebih mahal gitu, dengan kompensasinya itu akan jadi masalah begitu Pak? Kan ada pertimbangan Pak. Jadi ada penilaian, mungkin dari spek terus penilaian harga. Kalau speknya sama, terus harganya lebih murah, pasti dipilih yang murah dong Pak. Kalau enggak nanti kan jadi pertanyaan, kok bisa beli lebih mahal? Padahal speknya sama kan itu. Harga untuk per unitnya itu berapa sih Pak Pargolan? Kalau Bapak saya nggak tahu ya. Oke, baik. Mas Yoga, sekarang kita berbicara konklusi ini untuk kemudian ke depannya ini. Mungkin apa yang harus diperbaiki dari Dinas Perhubungan supaya mencegah, karena kan ada kebutuhan kurang lebih ribuan Pak ya untuk dari tahun ini ya untuk mengimpor. Nah ini apa yang perlu dilakukan? Iya, jadi terlepas dari tadi e-katalog, saya terus terang belum mempelajari bagaimana itu bisa e-katalog tadi. Sebenarnya ada model Transjakarta yang pengadaan lama di mana operator yang membeli itu bus, jadi bukan lagi Pemprov. Ini sebenarnya masih model terbaik untuk pengadaan. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena contoh menunjukkan, jadi data empiris dari Transjakarta juga menunjukkan bahwa ketika operator itu mengoperasikan bus yang diberikan oleh Pemprov gitu, jadi bukan punya dia, itu cenderung ya udah dia nggak terlalu banyak, ibaratnya kalau kita bilang carrot and stick, dia nggak banyak sticknya lah, dia nggak banyak yang mukul dari belakang. Beda kalau seandainya operator yang membeli bus langsung, karena dia ada kewajiban untuk membayarkan cicilan ke bank, karena kan dia nggak mungkin punya uang cash kan, artinya ketika dia beli bus itu dia pasti harus minjem juga ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya. Nah tiap bulan itu dia pasti harus bayar. Nah, jadi ketika dia untuk membeli bus, dia belum tentu pakai harga bus, beli harga bus yang paling murah. Dia mungkin pakainya udahlah, saya pakai bus yang paling mahal, yang penting itu bus bisa dipakai 100% terus-terusan. Ketimbang saya beli bus murah, tapi hanya bisa dipakai 50% dari total waktunya beroperasi. Jadi katakanlah dia punya jalan bisa 200 cuma 100 kilo. Nah, itu artinya dia nggak akan making money sebenarnya dari situ. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita balikan lagi serahkan pengadaan ke operator, ya udah itu lebih enak karena operator concernnya dia bukan cari bus termurah, tapi cari bus yang paling reliable, yang kualitasnya paling bagus. Ya, baik. Tentu saja kita harapkan nanti yang datang itu kualitasnya lebih baik, paling tidak ditemukan lagi kerusakan minor seperti saat ini. Terima kasih Mas Yoga telah datang bersama kami. Terima kasih juga Pak Pargolan. Selamat siang. Selamat siang. Pak Pargolan. Selamat siang. Terima kasih.